Jadi persoalan OTT ini bukan sing ada. Oke, oh berarti ada. Ada. Oh, iya. Tapi di tahapan OTT ini kan kemarin sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Moderator SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu salam. Jadi teman-teman semua penonton setia Moderator SWA, malam ini ketemu kedatangan tamu salah satu anggota DPRD lagi. Jadi di bangku Moderator SWA itu sudah ada 3 anggota DPRD yang isi. Pertama Ketua DPRD Sula, Wakil Ketua. Yang kedua Pak Haji Safi Pawa. Dan yang ketiga Abang Lasidi Leko. Oh, sama Pak Bur juga mantan. Iya, Ketua Perusda. Nah, jadi selain dari Pak Dewan juga ada kepala-kepala dinas yang sudah pernah duduk di sini. Kebetulan malam ini tong undang Pak Lasidi karena beberapa hari kemarin itu beta sempat komentar itu. Tapi itulah dia fitrah ketong sebagai manusia. Perbedaan pendapat bukan berarti ketong harus pokok marah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, apalagi sebagai pemuda Sula yang agak terpelajar, ketong harus tatap muka dan tong berdiskusi. Kira-kira solusinya kayak gimana? Malam ini so ada Bang Lasidi Leko di beta pung Moderator SWA sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Tong bincang-bincang sedikit dengan Pak Ketua. Kira-kira Pak Ketua ini orangnya kayak bagaimana? Jadi yang pertama Bang Lasidi. Kayaknya panggil Sidi terkesan kalau terlalu kasar Bang Sidi. Bung Sidi. Nah, oke. Bang Sidi ini berapa kali jadi anggota DPRD di Sula? Sudah 2 kali. 2 kali? 2 kali. Coba abang cerita sedikit di perjalanan kayak gimana? Oke. Saya waktu jadi anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Sula, itu perjalanan jadi anggota DPRD itu di tahun 2013 saya setelah menyelesaikan studi di salah satu perguruan tinggi Makassar. Setelah di tahun 2013 saya pulang dari Makassar ke Sula. Saya kembali ke kampung, terutama kampung kelahiran saya, Wegai. Jadi waktu itu saya juga memang sudah pengen mau jadi politisi. Jadi pasca saya ditawar oleh salah satu partai politik, yaitu waktu itu partai PKPI. Kemudian di tahun 2014 Maret terjadi pemilihan bulan April, tanggal 9 April. Saya maju dengan partai PKPI. Waktu itu saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Saya menjabat sebagai anggota DPRD cuma kurang lebih 3 tahun lebih terakhir. Saya di tahun 2014 saya mengundurkan diri dari partai PKPI dan saya mengundurkan diri juga selaku anggota DPRD di tahun. Mengundurkan diri atau di kudeta ini? Saya waktu itu mengundurkan diri. Ya, saya menyampaikan surat pengunduran diri di sekretaris partai PKPI adalah Pak Safi Daipon. Pak Safi Daipon. Ya, saya sampaikan surat pengunduran diri di tahun 2018 sebelum pemilihan di 2019 April. Jadi 6 bulan lebih saya di luar. Ya. Saya menunggu pemilihan legislatif di bulan April. Ini coba abang lanjut. Proses pengunduran diri ini apakah ada masalah internal dalam partai ataukah abang yang memang dengan sendirinya ingin cari partai lain yang lebih nyaman kah atau gimana? Di waktu itu tidak ada masalah sama sekali di partai PKPI. Saya sendiri yang berniat untuk mengundurkan diri dari partai PKPI, berhijrah ke Partai Bulan Bintang PBB. Tidak ada masalah sama sekali. Di parlemen juga tidak ada masalah, di kemudian internal partai politik juga tidak ada masalah. Tapi itu dari apa konstituennya abang di
wilayah Sula Selatan itu dong sing ada rasa kecewa sedikit kah? Tidak ada sama Ini sekali. Bang Sido ini tong su pilih dia sakit-sakit nanti undur diri kemana mengerti? Malah tong mencoba untuk membuat terobosan-terobosan yang baru. Gitu. Lanjut Bang. Jadi setelah saya mengundurkan diri dari Partai PKPI, saya bergabung dengan Partai Bulan Bintang yang diketuai oleh Munir Manapun, Direktur. Direktur FAM. Setelah itu saya maju menjadi kandidat DPRD. Ya, alhamdulillah saya terpilih lagi di 2019 di April kemarin. Oh yang kemarin. Sampai sekarang saya masih menjabat di selaku anggota DPRD. Dapat suara berapa Bang? Saya kurang lebih 400 lebih. 400. Berapa kandidat yang ada di partai PBB di Dapil 2 itu? Partai PBB di Dapil 2 kami 7 orang. Abang nomor urut berapa? Saya nomor urut 2. Saya memilih nomor urut 2. Pak Idham Omid nomor urut 1. Direksi. Bukan. Oh, Saat bukan dia direksi pemasaran tuh di bawah. Terus jadi di penyusunan caleg itu kami dari perwakilan perempuan 3, kemudian dari perwakilan laki-laki ada 4. Ya. Jadi kami 7 orang. Waktu itu saya terpilih selaku suara terbanyak dalam internal partai. Ya, kami juga di Dapil 2 kami kemarin akumulasi seluruh dalam internal partai, suara partai itu berjumlah kurang lebih 1.500 lebih. Jadi kami di Dapil 2 dari 14 partai kami pemenang ketiga dari PDP, Demokrat, PDP dan PBB. pemenang ketiga. Pemenang ketiga. Terus pemenang kedua dalam partai itu yang di posisi Kalau menunggu sekarang. Idham Omid. Oh, Pak Direksi lagi. Direksi. Oke Bang. Tadi Abang sudah cerita sedikit sebelum Tom masuk ke jauh-jauh. Kira-kira Abang ini kan sudah 2 periode nih DPRD. Nah, kalau DPRD mungkin adik juga belum terlalu tahu ke situ, tapi secara singkat-singkat saja Tong lihat kan kayaknya dia ada cukup bukan cukup tapi fungsinya itu untuk masyarakat Indonesia dan Sula secara khususnya. Kira-kira sejauh ini perda tentang Sula ini di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula su bentuk berapa yang itu dia? Jadi kalau penyusunan perda di periode pertama itu memang baru kelihatannya 2 perda yang dibentuk. Tentang apa itu? Perda pergantian logo Logo. Taliabu dipisah dengan Sula. Kemudian tambah perda retribusi. Ya. Tapi di periode kedua ini alhamdulillah kemarin saya bukan orang Bapim Perda, tapi saya juga selaku anggota DPRD berarti saya mengetahui betul bahwa beberapa perda yang disahkan oleh anggota DPRD. Kalau ketua komisi pemenang kedua, momen-momen besar yang Abang pernah terlibat ke dalam, misalnya pilkada kah, itu di posisi-posisi bagaimana? Oh, kalau pilkada kemarin memang di pilkada 2020 kemarin saya juga terlibat. Yang pertama saya selaku ketua partai PBB, kemudian di FAMSA kemarin saya juga menjabat selaku sekretaris tim pemenang Kabupaten Kepulauan Sula. Sekretaris? Iya, sekretaris tim FAMSA Kabupaten Kepulauan Sula. Sekretaris, kalau sekretaris dalam tim ini kerjanya apa? Supaya Tong juga mungkin ada pengalaman ke situ. Saya bisa suatu bisa jadi sekretaris lagi. Jadi sekretaris tim ini kami sebenarnya sih kerjanya tidak terlalu berat-berat sih. Yang pertama kami merangkul semua administrasi yang kaitan dengan agenda pilkada. Yang kedua kami juga bersama-sama dengan pimpinan ketua tim dan kandidat untuk merangkum semua konstituen di tingkat desa. Ya. Jadi kemudian yang paling pertama itu kita membentuk tim di kecamatan maupun desa, begitu. Kemudian di
SK kan, secara legal di SK kan, SK tim untuk SK tim. oke. Kalau Wegai sendiri nomor berapa, Kori? Wegai Kemarin Wegai untuk kami Famsah. Famsah kami mendapat suara kurang lebih 270-an. Yang menang Yang menang adalah nomor HT. 1. Oke. Itu harus diakui. Oke, ya, oke. akui. Bang, nah ini ngomong soal DPR ini kan sekarang ini banyak yang bilang 25 orang di Bukit Harapan itu bikin apa dengan kondisi saat ini. Tentu tong beta juga sebagai teman-teman yang pernah bercerita, dong pertanyakan itu setiap kali. Apakah fungsi DPR ini untuk melindungi dong punya kandidat yang diusung oleh dong partai, ataukah dong pun tugas ini untuk lihat negeri ini mulai dari hal yang mungkin agak keliru begitu. Jadi dong bertanya kira-kira tanggapan awal bagaimana? Jadi bukan persoalan mau melindungi. Oke. Ya. Semua program pemerintah daerah yang jelas dijebarkan dalam visi misi itu untuk semua demi kepentingan masyarakat, kesejahteraan kepentingan masyarakat. Jadi mana program-program yang kemudian mempro rakyat, ya selaku anggota DPR kemudian kita tetap mendukung kalau program yang mempro rakyat. Oke. Gitu. Karena itu adalah kesejahteraan rakyat. Ini artinya kalau melenceng sedikit dari artinya yang pro terhadap rakyat lah. Berarti Ahmad dan teman-teman Jadi, koalisi. saya yakin semua program yang dilakukan oleh Famsah pro rakyat. Oke. Tapi karena memang ini masih awal, ya kita belum cover semua program yang dilaksanakan pemerintah Famsah sekarang ini, kan belum semuanya. Ini masih menjalani yang Masih kemarin ada, punya. iya. Nanti 2022 kayaknya. Nanti kita lihat 2022. Oke. Soal itu yang sampai sekarang masih dibahas-bahas itu tersendat di provinsi di mana sampai ada yang berspekulasi itu katanya ada DPRD dari Dapil Sula yang berperan di sana untuk tahan-tahan barang itu berkaitan dengan ini pergantian pejabat itu. Jadi DPRD tidak punya kewenangan untuk tahan-tahan soal mutasi. Berarti betul. Mutasi ini kan hak prerogatifnya pemerintah daerah, Pemerintah yaitu daerah. bupati. Jadi ya mau mutasi, kalau mutasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya hak sah-sah saja begitu. Jadi soal DPRD memperlambat mutasi tidak ada sama sekali. Bukan maksudnya yang di sana, yang di DPRD provinsi katanya menurut orang-orang sebagian DPRD provinsi yang sekarang memperhambat kinerja pemerintah daerah di Sulawesi ini lewat masalah yang pergantian 57 pejabat kemarin itu sampai ke BKN ending segala macam. Kalau saya sih berpendapat secara pribadi maupun secara partai politik yang mendukung Famsah sah-sah saja kalau mereka hari ini berniat untuk mau membatasi ruang untuk memperhambat pelantikan, ya silahkan, itu hak prerogatifnya mereka. Tapi kan bupati juga kan pasti punya pemikiran yang lain begitu. Dong ingin teman-teman aktivis sebagian ingin dan juga sesepuh DPRD Sula seharusnya mendorong, karena ini kan katanya ada surat teguran dari gubernur berkaitan dengan pengembalian tadi, biar kondisi di Sula berkaitan dengan keuangan lah, katanya kan agak dipending sekarang, itu berjalan mulus. Nah, masyarakat sebagian kecil dan teman-teman aktivis sebagian itu berharap anggota DPRD yang di Sula ini menyuarakan yang ini masalah sekarang supaya jangan tersendat lagi begitu. Karena jadi begini, Oke. Di DPRD itu kan kami terbagi dalam 3 komisi, yaitu Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Nah, saat ini Komisi 1 itu kan semua masyarakat tahu bahwa Komisi 1 itu kan pasti menangani hukum, kemudian Komisi 2 itu mungkin persoalan keuangan dan ekonomi, Komisi 3 adalah pembangunan. Jadi di Komisi 1 itu kan pasti bidangnya yang menangani soal mutasi dan hal
itu Komisi 1. Kami juga tidak mau mengsabotasi Oke. soal Berarti seharusnya kerja-kerja tanggung komisi- jawab penuh komisi. ke komisi. Komisi. Terlepas dari Dewan anggota DPRD secara full ini yang 25 orang nih. Mhm. Artinya kalau mau menyuarakan ini mesti lewat Komisi 1 ataukah bisa secara kelembagaan? Harus melalui komisi dulu, Komisi. baru kita rapat bersama secara kelembagaan gitu. Kalau kita semerta-merta merasa kita selaku anggota DPR kemudian mengsabotasi kinerja, berarti ya kita tetap tidak dianggap sebagai tidak etis begitu. Jadi ya, Menyalahi ya etika juga. menyalahi etika juga. Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau abang intong lepas yang satu tong maju ke sana kembali lagi kayak tong cerita di depan. Iya. Selama reses keluhan-keluhan masyarakat yang abang dapat pada umumnya di dapil abang itu apa saja tuh? Jadi memang Pada umumnya. sekarang ini pada umumnya itu di seluruh masyarakat memprioritaskan soal jalan, jembatan. Jadi kebanyakan yang kita dapat adalah jalan, jembatan. Kemudian ada beberapa, memang kalau jalan ini kan kalau misalnya kita reses di wilayah timur dan selatan, itu pasti jalan yang mereka membicarakan, terutama jalan lintas Wailia Waigai itu. Kemudian yang kedua jalan lintas Waigai Kabau itu. Itu yang terutama mereka menyuarakan itu. Kemudian kalau kita reses di bagian Nahi, itu juga pasti jalan yang masyarakat menyuarakan. Alhamdulillah kalau soal jalan di antara Wailia Waigai ini kan sudah ada badan jalan. Wailia Waigai subuh ke badan jalan sekarang. Badan jalan sudah ada. Insya Allah di tahun-tahun 2022-2023 ya ada beberapa akses jalan yang sudah dibuka badan jalan tapi belum pengaspalannya. Insya Allah ke depan kita akan dorong lewat APBD. Kemarin juga memang Bupati Sula merencanakan jalan beberapa akses jalan ini harus dialihkan ke pemerintah pusat melalui balai. Melalui balai. Ya. Kami juga sudah Ibu Bupati sekarang. Ya, kami juga sudah berkonsultasi di Kementerian PUPR dan hal ini juga disetujui oleh pemerintah pusat. Tinggal data-data yang harus kita pull up soal data-data. Bang, DPRD ini kan kalau dari tahun 2003 sampai 2021 sekarang berarti dia sudah 4 periode kayaknya. 4? 3? 4 ke 3? 4. Berarti waktu itu kan belum bisa dapil nih. Masih sudah 1, sudah 2, sudah 3. Berarti kalau tong hitung-hitung jumlah reses anggota DPRD kalau di pertama-tama itu mungkin sampai 25 apa ya dia masih berkurang sedikit nanti. Apa itu? Jumlah anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD. Tetap 25. Tetap 25. Oh iya 25. Berarti kalau di dapil 2 misalnya perwakilan ada sekitar 2 atau lebih atau 3 orang, ini artinya aspirasi masyarakat ini disampaikan setiap periode ini. Tapi sampai sekarang tong lihat kayak seng ada progres begitu. Kira-kira bagaimana tuh di kendala, apakah yang diprioritaskan ini pembangunan yang itu berkaitan langsung dengan investor yang ada di Sula, ataukah memang betul-betul orang ingin masyarakat itu sejahtera? Coba abang definisikan ini dulu. Jadi ini bukan persoalan tidak ada progres toh. Siap. Kalau soal progres ya sekarang ada progres toh. Oh, iya. Cuma kadang DPR sering menyuarakan itu. Tapi pelaku pengguna anggaran ini ada di pemerintah daerah. Ya, siap. Ya. Jadi kadang kalau soal menyuarakan jalan ini kan ada terbagi juga. Nah, ya. Jalan provinsi, jalan dalam kabupaten, jalan pusat. Kan ada 3
jalan yang Iya. anggarannya dianggarkan oleh pemerintah berbeda-beda. Iya. Jalan provinsi, misalnya Jalan Nahi, Molbufa Nahi, Malbufa Waina. Molbufa Iya, Waina, itu kan nomenklaturnya. jalan provinsi. Iya. Seharusnya ini tanggung jawab anggota provinsi dong. Oh, siap. Untuk Udah apa? menyampaikan oleh pemerintah Iya, provinsi. masuk akal. Itu. Oh, berarti anggota DPRD provinsi yang periode banyak-banyak dengan yang baru-baru kayaknya. Sama kan, anggota DPR provinsi dan anggota DPR kabupaten ini periodenya sama gitu. Semenjak sudah dibentuk kan, dimakarkan gitu. Oke. Jadi kalau jalan provinsi tanggung jawab anggota DPR Oh, ya. provinsi. Berarti ini ketong Sulawesi ini dapat jajah ulah dari Harus. Ya. Ya. Kalau Lanjut, jalan nasional berarti tanggung jawab bupati dan DPRD. DPRD. Jalan kabupaten ya tanggung jawab anggota DPR kabupaten. Sudah beberapa akses jalan yang coba dibuka oleh pemerintahan yang lama, yang kemarin-kemarin ya sudah dibuka. Tinggal pemerintahan ini kita bagaimana mengupaya untuk harus mengaspal. Gitu. Jadi ini kami juga sudah melakukan gebrakan-gebrakan untuk mendorong ke pemerintahan sekarang segera untuk melakukan pengaspalan. Pengaspalan. Iya. Di wilayah mana tuh, Bang? Jadi ada beberapa jalan yang sudah dibuka badan jalan ya, tetap kita melakukan menginformasikan oleh di pemerintah daerah untuk segera melakukan pengaspalan. Di mana ada badan jalan bukan saja di Dapil 1, tapi di wilayah-wilayah Mongoli juga Oh, harus. iya. Gitu. Iya, lebih setengah matut kayaknya tuh saudara yang di Mongoli. Iya, itu harus. Bang, kalau selain dari infrastruktur jalan, apa lagi yang masyarakat keluhkan? Yang Abang temui? Perikanan juga harus. Oh, perikanan. Ya, banyak yang Apa tuh yang masyarakat keluhkan kalau di bidang perikanan? kalau perikanan ini kan rompong, pokoknya alat penangkapan ikan ya mungkin rompong, jaring dan lain sebagainya. Itu dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Oh, artinya ini masyarakat minta untuk Iya. difasilitasi pemerintah. Bukan dong yang berpikir untuk bukan yang berpikir, yang disampaikan untuk tempat penampungan kah, pabrik ikan di sini kah gitu. Itu juga kami temukan pabrik ikan. Mudah-mudahan di pemerintahan ini tuh kita usulkan. Iya, semoga tong juga berharap hal-hal yang baik itu untuk masyarakat Sula di pemerintahan yang sekarang dan Iya. siapa saja lah yang jadi pemimpin di Sula ini. Nah, terus Bang, kemarin adik lihat Abang dan teman-teman anggota DPRD ada jalan-jalan ke PLN. Masalahnya apa itu coba? Abang cerita sedikit dulu. Jadi permasalahan PLN ini sampai timbul kami Komisi 3 memanggil pihak PLN yang terutama soal mati menyala Iya, gitu. dia pun waktu paling banyak itu di saat maghrib. Iya. Jadi sesuai dengan penjelasan salah satu staf PLN, ya memang kemarin kepala PLN-nya kan di luar daerah. Staf PLN yaitu Pak Lukman yang menengani jaringan ini. Kapasitas mesin yang ada di Sula ini memang masih kapasitasnya masih besar. Oh, kapasitasnya masih besar. Kapasitasnya masih besar. Terus kayak menampung daya watt yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula ini masih cukup. Yang menjadi masalah kemarin ini soal jaringan. Menjangan mau ke salah wilayah Sula Barat lagi yang katanya ada pohon bambu banyak kemana. Soal jaringan. Yang kemarin kepala PLN menyampaikan soal pohon bambu itu. Iya. Ini penjelasan staf PLN. Bukan soal bambu. Ini Baru lagi? Ya, ini persoalan jaringan. Iya. Jaringan yang memang PLN juga mengakui, mereka mengakui kehilafan mereka soal distribusi jaringan ini tadi. Kan kita di Sula ini jaringannya terbagi ada 4 jaringan. Yang terutama dalam kota. Kedua terbagi di wilayah Sula Barat dan Sula Timur, Sula Selatan. Dalam kota ini ada juga khusus perkantoran, misalnya polisi, kantor polisi, Oke. tentara,
kemudian perkantoran wilayah pemerintahan kabupaten. Ada yang jalur yang satu terbagi di seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki PLN. Nah, kemarin memang ada kesalahan teknis. Yang ini yang diakui oleh pihak PLN, sehingga menjadi lampu mati menyala. Tapi mereka juga berupaya dalam waktu dekat mereka perbaiki. Seperti itu. Ini abang bukan abang, maksudnya Komisi 3 menanggapi keluhan masyarakat, ataukah karena di DPR juga sering mati lampu terus tiba-tiba itu monitoring ke DPR kantor PLN itu. Ya kalau soal mati lampu ya kita semua alami. Kan biasanya kan ada petisi juga dulu dari masyarakat, ada surat-surat kaleng lah begitu, baru DPR atau orang-orang yang Kemarin berkepentingan kita itu merasakan, jadi harus agak setengah mati juga. Agak setengah mati juga. Jadi harus kita panggil pihak PLN untuk menanyakan penjelasan kaitan yang mati menyala ini. Ya itulah sekilas penjelasan PLN. Selain dari PLN apa lagi yang abang dong pernah suarakan? Air kah, rumah sakit kah, apakah? Jadi kalau soal suarakan ini ya memang banyak, terutama kemarin juga kami Komisi 3 menyuarakan soal vaksin sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Tong tutup masalah, tong maju ke internal partai PBB. Sebagai ketua selama ini di PBB di dapil DPRD cuma 1 kursi atau berapa? Pokoknya PBB di Kabupaten Kepulauan Sula cuma 1 kursi. 1 kursi, dan itu ketuanya sendiri. Iya. Sekretaris bang? Sekretaris saat ini saya angkat Sabang Leb selaku sekretaris saya. Sabang Leb. Iya. Apa nih agenda-agenda yang dipersiapkan PBB menuju 2024 kan partai politik kan biasa begitu, jauh-jauh hari kan suara planning. Jadi agenda PBB saat ini terutama kalau saya selaku ketua partai, paling tidak saya melakukan pembinaan internal partai dulu, terutama soal struktur dan kemudian persiapan partai menuju 2024, bahkan struktur kepengurusan di kecamatan, kemudian di tingkat desa. Kalau kecamatan dan desa PBB sudah terbentuk semua atau belum? Alhamdulillah mulai saya menjadi ketua partai, struktur kecamatan ya sudah terselesai. Ada beberapa desa juga, pengurus ranting juga sudah saya SK-kan semua. SK-kan ini udah definitif atau masih PLT kan? Semua SK partai itu tidak ada PLT. Oh iya, kira pakai PLT deh, gitu begitu lagi. Mungkin ada tapi ya sebagian partai saya yang pakai PLT gitu. Tapi kalau PBB kami dari pusat sampai daerah tidak ada namanya PLT, struktur definitif. Ini kita karena abang sudah cintung sudah dari awal tentang islah. Sekaligus bincang-bincang sedikit. Kan beta juga pernah dengar hal itu yang abang komentar kemarin tuh. Beta juga pernah dengar dari orang selain abang yang diduga terlibat dalam kondisi itu. Kira-kira bagaimana tuh? Ini berkait teman-teman semua. Ini ada yang bertanya-bertanya soal OTT, nanti orang ada di sini nih. Bahwa OTT itu katanya dong sing terlibat dan sing ada barang itu katanya. Tong dengar abang kasih di penjelasan, bang. Jadi persoalan OTT ini bukan sing ada. Oke, oh berarti ada. Oh, Tapi di tahapan OTT ini kan kemarin sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Di polisi sama baru sampai ke polisi atau sudah ke jaksa? Saya belum tahu sampai ke jaksa. Oh, perkembangannya apa sih? Tapi saat ini kan saya secara pribadi ini sudah sampai di pihak kepolisian. Karena namanya OTT kan pas hari itu juga pasti. Iya. Operasi tangkap tangan. Di tahun berapa itu bang? 2017 kira-kira. Ya. Berarti cukup lama ya. Tapi sampai sekarang tuh saya pernah dengar yang abang pernah diperiksa sebagai saksi kah? Saya pernah diperiksa sebagai saksi. 2017. Terus selama ini pernah dipanggil?
Berapa orang kira-kira yang terlibat, maksudnya anggota DPRD berapa? Itu kurang kafir lagi. oh surat kurang kafir. Selain dari DPRD ada yang abang dengar-dengar pernah diperiksa, sempat diperiksa soal bar. Selain dari anggota DPRD. Mungkin kepala dinas tuh, bendahara tuh pernah diperiksa, dan kasus OTT kan sudah ada penetapan tersangka. Oh, ada penetapan tersangka juga. Jadi kan bukan Oke, hal oke. yang mau dirahasiakan lagi, Iya, iya. hal yang sudah terbuka di publik, ada penetapan tersangka sudah ada. Oh, berarti reaksi abang ketika menanggapi berita itu mungkin karena nama abang dibawa-bawa ke sana Iya. kayaknya. Nah, saya tidak tanggapi. Tidak tanggap komentar saja. Itu artinya ada reaksi sedikit lah. Jadi ada Kalau abang nama. tanggapi kan kita balas komentar di Iya, iya, iya. koran. Saya cuma Iya. komentar di WA grup Iya, saya. iya. Dan itu sempat masuk di grup wartawan dan adik lihat. Akhirnya cuma mau pastiin saya, benar itu komentar dari Bang Lasidi. Iya itu. Oh siap. Komentar Pasti sedikit. ada nomor, ada Iya, siap. foto profil yang muncul. Tuh. Berarti abang bukan yang terlibat tapi sejauh ini belum dipanggil lagi sebagai saksi. Oke. Menyambut abang sudah 2 periode di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Yang ada mimpi untuk keluar calon DPR provinsi kan? Kan biasanya kan kalau jagoan di kandang kan kadang orang mau bergeser sedikit. Sebagai politisi pasti ada. Ada. Terus? Kan tidak mungkin juga harus kita selaku anggota DPRD, kemudian DPRD sampai seumur hidup. Iya. Tuh. Pasti kita pindah-pindah Dan ciptakan generasi baru. pindah-pindah posisi lah, kita harus menciptakan suasana yang baru. Iya. Oh iya. Kenapa sih calon? Bukan kenapa sih calon, tapi ada keinginan selain dari situ. Ya politisi ya, selaku ketua partai ya pasti berkeinginan. Tapi ya belum saatnya. Belum. Kalau keinginan ya harus ada. Apalagi saya saat ini kan selaku ketua partai politik di Iya. kabupaten. Tapi rencana ke provinsi belum ada. Maksudnya ada tapi belum sekarang atau gimana, Bang? Insya Allah 2024 kita provinsi. Abang Siap 2024. pilih. provinsi. Teman-teman moderat sua. Abang Lasidi Leko mau maju dapil anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Berarti orang petahana di dapil 2 berkurang. Begitu. Harus berikan ruang generasi-generasi yang baru. Iya. So ada dipersiapkan sekarang dari desa yang dipersiapkan Ya, untuk. pasti. Mungkin beta Pungsawa Irfan. Oh dia di P3 ya? Kalau Irfan. Di partai lain. Apa nih Bang, kalau kondisi Sula yang saat ini katanya beta dengarnya kan APBD perubahan juga kayaknya belum fix kah gimana? APBD perubahan sudah jalan. Oh sujalan, yang berikut nih tahun di Desember nih, yang ada teman-teman sebagian baterai bilang cair dengan apa yang abang tahu lah. Pokoknya kemarin kalau perubahan kayak DPR sudah ketuk. Jadi tinggal pemerintah daerah evaluasi kembali dengan pemerintah provinsi, tapi alhamdulillah sudah selesai. Oh sudah selesai. Ya, kemarin saya lihat iya sudah selesai lah kalau perubahan. Beta kemarin itu kan wawancara wakil ketua di sini tanya soal tanggapan beliau. Tadi kan abang sudah bilang, iya kalau mau menanggapi tapi itu tupoksinya ada komisi 1 yang menangani hukum kah barang apa dan lain-lain dari itu. Nah sekarang ini abang sudah di sini terus juga menuju detik-detik terakhir mau selesai ini. Kira-kira abang pun tanggapan soal karena kemarin itu banyak demo tapi belum pernah ada anggota DPRD yang datang terus bilang, oke adik-adik kondisi saat ini begini-begini tadi. Nah ini betul mau dengar dari abang. Demo kapan sih? Demo yang soal yang banyak kemarin itu mutasi pergantian pejabat yang menurut apa itu yang sesuai dengan ketentuan. Saya pikir demo yang kedua itu ditanggapi oleh teman-teman Komisi 1. Oh Komisi 1 menanggapi. Kaitan mutasi kan. Pergantian. Ditanggapi oleh Komisi 1. Kira-kira ke depannya misalnya terjadi kayak ke depan di 2024 kemudian ada pemimpin baru kah? Apa nih abang pun
pesan-pesan yang mungkin selaku anggota DPRD abang mau sampaikan ini di bakal calon dong ini dari DPR, jadi bupati di Jadi ini Sula. kan pemimpin baru juga kan turun belum lihat siapa. Oh, belum ada. Belum ada sama sekali. Buat pesan juga sekarang percuma. Bisa lawan kotak kosong kayaknya. Kita belum sampai saat ini saya belum cover siapa yang mau siap maju di 2004, saya belum cover lah. Jadi kan belum bisa untuk menyampaikan pesan. Pesan saat ini kan pasti range waktu yang sangat jauh ini ya pasti ya dong lupa saja. Iya. PBB ini kemarin pengusung atau hanya pendukung? Kami kemarin pengusung. Pengusung direkomendasikan dari pusat. Ya. Jadi kami juga kemarin sebelum partai-partai yang lain mengeluarkan SK, kami PBB mulai duluan. Oh, PBB sudah dari daerah sini, pengurus daerah. Nah, kami setelah Ibu Vivian mendaftar, setelah mendaftar verifikasi di provinsi, bahkan kami bawa ke pusat dalam waktu yang ketiga hari kami sudah mengeluarkan SK rekomendasi untuk Ibu Vivian maju bupati di tahun kemarin 2020. Terus? Jadi kami sudah mengeluarkan SK dan menyatakan mendukung penuh Ibu Haja Vivian Arningsimus. Berarti Golkar belum, PDIP belum ada semua. Ada posisi ya titipan lah biasanya sekarang tuh. Iya, porsi dari abang punya ada rekomendasi satu ke kepala. PBB tidak ada. Oh, tidak ada sejauh ini. Kami tetap tidak ada titipan lah. Oh, mungkin masih untuk PLT. mensupport pemerintahan sekarang mensupport. ini. Gitu. PBB tetap bersama pemerintah daerah. Tetap bersama pemerintah daerah. Apakah sampai 2024 juga abang lakukan hal yang sama atau kayak rencana bukan rencana tapi sudah dibayangkan nih kira-kira? 2004 ini masih jauh. Oke. Ini sudah 2022. Jadi PBB saat ini saya selaku ketua partai, saya cuma berpikir bagaimana menyiapkan struktur, bagaimana menyiapkan persiapan untuk menghadapi 2024. Iya. Mudah-mudahan tadinya satu kursi, tapi di 2024 harus minimal ada penambahan kursi. Dan kami optimis. Berapa? Untuk 2024 kami juga optimis bersaing dengan partai-partai yang kemarin di 2019 memiliki banyak kursi. Berarti yang banyak kan sekarang Demokrat, Golkar. Abang kira-kira di angka kan 225 nih, abang target berapa di PBB di Kepulauan Sula? Ini kan di Sula ini kan ada terbagi 4 dapil. 4 dapil, oke. Saya juga menginginkan harus 4 kursi. Satu dapil satu. Satu dapil satu. Targetnya itu. Berarti meleset di 2 juga bisa kan? Kalau sedikit. Iya. Kan pemimpin partai politik kan masing-masing punya strategi. Ketua partai, sekretaris tim pemenang. Masa cuma satu kursi kan rugi itu. 2 kursi kan rugi. Partai ini kan pilihan rakyat. Iya. Pilihan tim lah. Bukan pilihan partai. Mungkin abang cari-cari motivasi jadi anggota DPRD. Kira-kira tong langkahnya harus bagaimana tuh strategi. Supaya mungkin beta ke teman-teman yang lain yang kedepannya ingin Saya waktu kuliah memang sudah bermotivasi untuk harus menuju ke dunia politik. Jadi alhamdulillah kemarin setelah selesaikan studi, pulang di kampung, kemudian beradaptasi dengan masyarakat, gitu. Membangun komunikasi dengan teman-teman. Kemudian setelah menuju caleg juga terdaftar di KPU sebagai caleg anggota DPRD, ya saya memperbanyak komunikatif, memperbanyak silaturahmi. Ya alhamdulillah pada saat ketika pemilihan saya juga dari 25 orang saya juga termasuk
salah satu dari 25 orang tergabung dalam terpilih dalam periode kemarin. Jadi saya berharap juga teman-teman yang saat ini ingin masuk dalam dunia politik ini berbanyak silaturahmi komunikatif sehingga masyarakat tadi melihat memang ini memang betul-betul berniat untuk menjadi anggota DPRD yang dipercaya oleh masyarakat. Begitu. Kemudian berkeyakinan bahwa apa yang menjadi kebutuhan rakyat ya tidak semuanya yang kita kawal, tapi sebagian besar yang dititip oleh rakyat ya kita betul-betul untuk harus mengawal. Sehingga di periode mendatang kita juga tidak kewalahan, kalau saya seperti itu. Oke teman-teman semua sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bang Lasidi Leko, Ketua Partai Bulan Bintang dan juga Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Teman-teman semua nonton, ikuti sampai selesai, ketemu dapat di episode berikut. Jangan lupa subscribe. Syukur ya. Terima kasih Bang. Masya Allah. Moderator SWA.